Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kurakon. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi ya, jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ke-9 nantinya kita akan melihat bagaimana Saito, Himari, Akane, Maho, dan juga ada Shisei yang akan pergi ke taman hiburan dalam rangka membentuk tim belajar kelompok yang baru. Namun ya, untuk mempererat hubungan di antara mereka semua, Maho memutuskan untuk pergi berlibur dulu nih dan bersenang-senang di taman hiburan. Dan tentu saja, Shisei yang akan jadi orang yang memfasilitasi semua keperluan itu. Karena kan Shisei uangnya banyak gitu. Ya, kalau dari review yang udah dibagikan episode ke-9 nantinya, kita akan melihat Saito yang akan pergi kencan bersama dengan 4 gadis lainnya. Serasa MC harem yang sering kelihatan ampas gitu kan storynya. Nah, sebenarnya keputusan pergi ke pusat hiburan ini adalah karena Maho yang terus-terusan mengganggu Saito. Sehingga Himari yang tanpa sadar bertemu dengan Maho di kelasnya Saito memutuskan untuk pergi berlibur bersama dengan Saito. Dan akhirnya kita bisa melihat Himari, Akane, Maho, bahkan Shisei sekalipun akan pergi dengan menggunakan pakaian kasual mereka. Dimana tentu saja Akane ikut dengan alasan untuk mengawasi Saito jika ia berani-berani dengan si Himari dan juga si Maho. Dan waktu kosong Saito pun harus habis dengan menemani mereka bermain wahana permainan yang ada di pusat hiburan. Ya, akan ada banyak wahana yang akan dinikmati sama mereka berlima gitu kan. Namun interaksi antara Akane dan Saito adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Dimana Saito akan mengajak Akane untuk bermain roller coaster, terus memasuki rumah hantu yang membuat Akane sampai kena mental akibat seramnya hantu yang ada di sana. Ya, kalian tahu sendirilah kalau Akane itu sangat takut banget dengan yang namanya hantu-hantuan, dimulai dari game zombinya si Saito, bahkan sampai teror hantu yang dilakukan oleh Shisei di beberapa episode sebelumnya. Dan kali ini dia berusaha keras ya memberanikan dirinya saat Saito mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah hantu. Nah, untuk menenangkan Akane yang masih ketakutan dengan hantu, Saito akan mengajak Akane untuk naik ke atas kincir angin. Ya, hanya ada Saito dan Akane saja di sana, di mana ini adalah momen intim yang sangat jarang Akane dan Saito temui akhir-akhir ini. Dimana biarpun sama-sama sudah mulai menyadari perasaan mereka masing-masing, namun baik Saito dan Akane sama-sama masih sulit untuk mengakuinya. Nah, di dalam kincir angin tersebut ataupun dalam wahana kincir angin tersebut, Akane itu bercerita kalau dia itu sangat banget memanjakan si Maho. Karena pada saat ini ya Maho tuh berada di Jepang dan dia nggak tahu lagi kapan Maho akan ke luar negeri. Jadi mumpung si Maho tuh masih berada di Jepang, ya si Akane itu pengen ya senang-senang lah sama si Maho, membuat si Maho ini tuh merasa sangat senang banget berada di dekat kakaknya tersebut. Ya, awalnya saya itu tuh merasa agak keberatan dengan keberadaan Maho gitu kan di dalam rumah mereka, tapi ya karena itu adalah keinginannya dari si Akane. Karena Akane nggak mau membuat adiknya merasa kecewa, ya jadinya si Saito tuh setuju-setuju aja dengan keputusannya dari si Akane. Bahkan di sini Saito tuh menawarkan ke Akane kalau Akane takut ya dia boleh memegang tangannya si Saito. Dan akhirnya ya mereka tuh bergandengan tangan, bahkan sampai wahana dari kincir angin itu selesai. Dan hal itu terlihat sama si Himari yang langsung nanyain apakah Akane dan Saito tuh baru saja berpegangan tangan, dan tentu aja Akane itu langsung menolak dan menyangkal pernyataan tersebut dengan berkata bahwa Himari itu ya salah lihat gitu. Nah, sampai mereka pulang ke rumah pun Akane dan Saito masih mencoba untuk tetap menjaga perasaan mereka itu satu sama lain ya, agar tidak dicurigai oleh si Himari. Dan sebenarnya pada saat pulang ke rumah, Maho mengalami kelelahan yang sangat hebat banget, dimana biarpun terlihat sangat energik, Maho sebenarnya sangatlah lemah. Dan kekurangan fisik tersebut telah terjadi sejak ia masih kecil, dimana pada saat itu Akane terus-terusan mencoba untuk menjaga Maho yang sakit. Nah, singkat cerita, setelah Saito selesai mandi dan berberes-beres gitu kan, dan ingin langsung istirahat di kamarnya, Maho tiba-tiba saja tuh masuk dan mencoba untuk menerkam Saito. Namun ya karena pada saat itu Akane juga masuk ke kamarnya si Saito, Akane pun menganggap kalau apa yang dilakukan Saito dan Maho itu sudah keterlaluan. Sehingga Akane mengusir Saito dan Maho untuk keluar dari rumah tersebut. Ya, dengan sisa-sisa uang yang ada di saku mereka, Saito dan Maho akhirnya menyewa 2 kamar hotel untuk mereka bisa menginap pada malam tersebut. Namun siapa sangka,
Setelah Maho bercerita tentang kakaknya semalam suntuk ya dengan si Saito, pada pagi harinya Maho mengalami demam tinggi yang membuat Saito harus meminta bantuan Sise untuk membawa Maho ke rumah sakit agar bisa segera dirawat. Ya, diketahui kalau tubuh fisik Maho memang sangat rentan untuk mengalami kelelahan fisik dan itu masih terjadi hingga saat ini. Sedangkan Akane sendiri yang menyadari kalau Saito segera pulang ketika jam pelajaran selesai dan tidak adanya keberadaan Maho di sekolah, lantas langsung mencoba untuk mengikuti Saito dan menemukan Saito yang sedang menuju ke rumah sakit gitu kan dan menjenguk Maho yang ada di sana. Ya, di sini Maho masih terlihat seperti gadis masa lalu yang Saito temui di sebuah pesta. Namun untuk jawaban dari siapa gadis tersebut masih belum Saito dapatkan, karena ya saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Nah, dari luar ruangan Akane melihat Maho yang ternyata dirawat di sebuah rumah sakit. Dan itu membuat Akane merasa terharu dengan Saito yang rela untuk menjaga Maho seperti dirinya dulu yang setia menjaga Maho saat sedang sakit. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya Maho meminta maaf kepada Akane karena telah keterlaluan ya menggoda si Saito. Namun Akane yang sudah tahu semuanya masih pura-pura marah kepada Saito. Dimana pada saat yang bersamaan Maho menjawab pertanyaan soal gadis yang dilontarkan sama si Saito mengenai pertemuan Saito dan gadis tersebut itu pada pesta waktu mereka masih kecil. Dan Maho berkata kalau gadis itu berada di dekat Saito dan bisa Saito temui sendiri. Dan itu masih menjadi teka-teki untuk si Saito. Namun ya, setelah semuanya membaik, si Tobrut bangsat datang dan membeberkan semua rahasia Akane dan si Saito. Dengan berkata kalau Saito dan Akane sedang tinggal di satu atap yang sama. Yang membuat semua anak-anak di kelasnya Saito tidak percaya dengan hal tersebut. Dan menimbulkan gosip yang sangat hangat banget di sekolah. Nah, harusnya semua hal itu bisa kita lihat ya pada adaptasi untuk episode ke-9 dari animenya Kurakon. Animenya dari si Akane yang menikahi orang yang sangat dia benci di kelasnya, yang akan kembali pada hari Jumat depan. Dan ceritanya bakalan menarik gitu kan, khususnya mengenai liburan Saito dan Akane ke taman hiburan yang akan bisa kita lihat pada hari Jumat depan, tepatnya itu pada tanggal 28 Februari 2025. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya ada iklannya gitu. Ya, episode kali ini tuh bakalan jadi episode yang menarik dimana akan ada konflik antara Maho, Saito dan juga Akane. Dan ketika konfliknya selesai, si Tobrut ini gitu kan ikut-ikutan membuat masalah baru dengan menyebarkan informasi mengenai keberadaan Saito dan juga Akane yang ternyata sudah tinggal bersama sejak beberapa bulan belakang gitu kan. Dan itu bakalan jadi perhatian khusus pada teman-temannya si Akane dan juga Saito, karena gosip tersebut itu bakalan menyebar begitu cepat di sekolah. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Gianni.